Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Baik. Apa itu ibadah haji? Menurut bahasa, itu berasal dari bahasa Arab. Hajja ya hujju hajjan. Artinya apa? Menyengaja, bermaksud berziarah menuju suatu tempat yang diagungkan. Itu menurut bahasa. Apa menurut istilahnya? Haji yaitu menyengaja berkunjung ke Baitullah Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian ibadah sesuai dengan syarat dan rukun tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, itulah yang disebut dengan ibadah haji. Baik, ibadah haji itu ada beberapa macam. Pertama ada namanya haji ifrad, kedua ada namanya haji qiran, ketiga ada namanya haji tamattu. Apa itu haji ifrad? Yaitu ibadah haji yang dilaksanakan adalah mendahulukan ibadah hajinya terlebih dahulu, baru umroh, ya, secara tersendiri-sendiri terpisah. Itu namanya ibadah haji ifrad. Jadi ibadah haji terlebih dahulu dilaksanakan, baru melaksanakan ibadah umrohnya secara terpisah tersendiri. Nah, itu haji ifrad. Kemudian yang kedua haji qiran. Apa itu ibadah qiran? Yaitu ibadah haji yang dilaksanakan secara bersamaan. Jadi disatukan antara haji dan umrohnya, gitu ya. Kemudian haji tamattu. Apa itu ibadah haji tamattu? Yaitu ibadah haji yang didahului oleh pelaksanaan umroh terlebih dahulu. Di bulan haji itu baru melaksanakan ibadah hajinya. Jadi umroh dulu baru haji, itu disebut dengan haji tamattu. Kemudian berikutnya adalah tentang hukum ibadah haji, yaitu fardu ain bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya. Adapun bagi yang melakukan lebih daripada satu dalam seumur hidupnya, maka itu sunnah baginya, ya. Jadi wajibnya hanya satu sekali. Kemudian syarat dan rukun haji, ya. Pertama syaratnya dia harus beragama Islam. Jadi yang melaksanakan ibadah haji itu adalah hanya orang Islam, ya. Kemudian balik yaitu dewasa, ya, udah umur, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Artinya anak kecil tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, tetapi misalnya anak kecil tidak memiliki kewajiban beribadah haji, tetapi bila ia berhaji ibadahnya sah, hajinya sah, ya, tapi tidak wajib, gitu. Namun belum dapat menggugurkan kewajibannya. Artinya ketika dia sudah dewasa nanti, kalau dia mau berhaji, maka itu sudah terhitung haji wajibnya, ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah berakal sehat, artinya bukan gila atau sehat akalnya, baik akalnya, gitu ya. Kemudian istiha'ah ini adalah dia mampu memiliki daya untuk pergi ke tanah suci, yaitu dari segi materinya dia cukup, gitu ya. Kemudian merdeka, artinya terbebas, ya, bukan budak, ya. Tidak bukan budak, merdeka, ya. Setelah mengetahui berbagai syarat ini, maka harus juga kita penuhi rukunnya. Oke. Ada beberapa rukun ibadah haji. Yang pertama, ya, ihram, kedua wukuf, kemudian yang ketiga tawaf, kemudian yang keempat adalah sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam adalah tertib. Nah, jadi ada enam rukun ibadah haji yang harus kita ketahui. Pertama, ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah kita berniat untuk memulai melaksanakan ibadah haji itu sendiri dan memakai pakaian ihram. Nah, untuk laki-laki dia menggunakan dua helai yang berwarna putih tanpa berjahit, yang mana satu diselendangkan, satu disarungkan. Kemudian untuk wanita yang perempuan itu menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, dalam ihram ini ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Pertama, ada namanya miqat zamani, kedua ada namanya miqat makani. Apa itu miqat zamani? Miqat zamani adalah miqat, batas waktu untuk melaksanakan ibadah haji, batas waktu. Kalau bicara batas berarti ada awal dan akhirnya, gitu ya. Jadi awal melaksanakan ibadah haji itu berawal dari bulan Syawal dan berakhir pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu namanya batas
mikot zamani ya. Kemudian yang kedua adalah mikot makani. Mikot makani itu adalah ketentuan tempat untuk memulai ihram ya. Kapan kita mulai berniat, tempatnya di mana gitu, tempat kita berniat dan memakai pakaian ihram itu. Ya, kalau kita lihat di urutannya, Indonesia itu dan sekitarnya itu berada di ya lam memulai untuk ihramnya ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah rukun yang kedua adalah wukuf. Wukuf yaitu memulai berkumpul ibadah haji di Padang Arafah untuk mendengarkan khutbah di Padang Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar ya, tanggal 10 Zulhijjah pagi. Kemudian setelah itu mereka lanjutkan untuk ke Muzdalifah, lanjut ke Mina gitu ya. Kemudian rukun berikutnya yaitu tawaf. Apa itu tawaf? Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu namanya tawaf ya. 7 kali kita kelilingi, kita berada di Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita keliling sebanyak 7 kali ya. Mulai dari Hajar Aswad itu ya. Dari rukun Hajar Aswad itu kita mulai start di situ, keliling sebanyak 7 kali ya, muter gitu. Itu namanya tawaf. Nah, tawaf itu sendiri ada beberapa macam. Pertama ada namanya tawaf ifadah, kedua tawaf kudum, ketiga tawaf wada, keempat tawaf sunnah, dan ada yang kelima adalah tawaf umroh. Nah, apa itu tawaf ifadah? Tawaf ifadah adalah tawaf dalam rukun haji. Nah, ini tawaf yang kita bahas. Jadi tawaf yang dilaksanakan ketika ibadah haji itu namanya tawaf ifadah karena dia termasuk rukun ya. Rukunnya haji, tawaf rukunnya haji itu disebut dengan tawaf ifadah, maka wajib dilakukan. Kemudian kedua tawaf kudum. Nah, tawaf kudum ini ketika kita baru datang sebagai penghormatan kepada Ka'bah. Kemudian ketiga ada tawaf wada, ini tawaf perpisahan ketika kita mau pulang. Nah, itu kita tawaf dulu. Kemudian tawaf sunnah. Tawaf sunnah berarti setelah semuanya selesai kita melakukan tawaf ya, kapan saja itu sunnah hukumnya. Kemudian tawaf umroh. Tawaf umroh ini berarti tawaf rukunnya ibadah umroh sama dengan tawaf ifadah tadi. Kemudian rukun haji berikutnya adalah sa'i. Sa'i ini artinya lari-lari kecil. Nah, itu dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali ya. Kemudian rukun berikutnya adalah tahallul. Nah, tahallul yaitu sebagai tanda bahwa untuk menghalalkan apa-apa yang tadinya dilarang ketika ibadah haji. Maka tahallul ini sebagai bentuk penghujung atau berakhirnya pelaksanaan ibadah haji. Nah, dengan cara memotong rambut minimal 3 helai potongan rambut ya. Kalau diibaratkan seperti sholat, pas salamnya itulah disebut tahallul. Baik, kemudian rukun berikutnya adalah tertib, artinya kita harus urutan dan berhaji, tidak terbalik ya. Kemudian berikutnya adalah wajib haji dan sunnah. Jadi tadi kita bahas tentang rukun, sekarang wajibnya ya. Ingat beda antara rukun dan wajib. Kalau rukun itu sesuatu yang harus dilaksanakan dan terlaksana pada saat pelaksanaan ibadah haji itu ya. Maka kalau tidak dilaksanakan rukun itu, maka batal hukumnya. Itu namanya rukun. Sedangkan wajib haji, apa itu wajib haji? Yaitu perkara yang harus dilaksanakan dalam haji. Jika ada salah satu wajib haji yang belum dilaksanakan, maka haji tetap sah, akan tetapi dia wajib bayar dam. Itu apa saja rukun wajib haji? Pertama, ihram sesuai mikatnya sudah kita bahas tadi. Kemudian bermalam di Muzdalifah ya, setelah wukuf di Padang Arafah itu. Kemudian lanjut ke Mina, kemudian melontar jumroh ya, jumroh Aqabah tanggal 10 Zulhijjah di Mina itu pagi-pagi. Kemudian lontar jumroh ula, wusta dan Aqabah itu sama tanggal 11, 12, 13 itu. Kemudian menjauhkan diri dari yang diharamkan ketika ihram. Menjauhkan diri dari yang diharamkan dari ketika ihram itu juga adalah wajib haji. Ya, artinya kalau kita melanggar, misalnya yang diharamkan dalam ibadah ihram itu, kita tidak boleh potong kuku, kemudian bunuh binatang ya, peliharaan ya, maka kita wajib membayar dam ya gitu.
Adapun sunnah-sunnah dalam ibadah haji antara lain pertama adalah melaksanakan haji ifrad, itu sunnah hukumnya. Artinya yang melaksanakan haji dulu baru umroh, itu hukumnya sunnah. Kemudian mandi sebelum melaksanakan ihram, memperbanyak bacaan talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik itu. Kemudian melaksanakan salat sunnah ihram sebelum ihram. Kita melaksanakan salat sunnah ihram sebanyak 2 kali. Kemudian mengusap dan mencium hajar aswad ya di setiap putaran dalam tawaf itu. Kalau kita tidak dekat dengan Ka'bahnya, maka dari kejauhan kita pakai isyarat saja ya, pakai isyarat. Kemudian melakukan tawaf kudum, itu pun sunnah ya, tawaf kudum hukumnya sunnah, berdatang itu sunnah. Kemudian menunaikan salat 2 rakaat setelah melakukan tawaf kudum, itu pun sunnah. Kemudian minum air zam-zam, itu sunnah. Kemudian bermalam di Mina tanggal 10 Zulhijjah, itu pun sunnah hukumnya. Kemudian larangan ibadah haji dan damnya. Jadi ada beberapa larangannya. Pertama, bersenggama bagi suami istri ya. Ketika tahlil pertama itu belum boleh. Ketika tahlil pertama itu belum dibolehkan. Tapi kalau sudah tahlil kedua itu sudah tidak ada larangan. Nah, kemudian berburu atau membunuh binatang buruan, itu pun larangan ya. Nanti akan terkena dam ya. Anda bisa baca, bisa lihat di situ. Kemudian mengerjakan salah satu dari larangan seperti bercukur rambut ya, memotong kuku, maka termasuk memakai pakaian yang berjahit ya. Kemudian memakai minyak rambut ya, memakai harum-haruman, dan itu dendanya atau damnya adalah boleh memilih, itu menyembelih seekor kambing, terus berpuasa 3 hari, bersedekah sebanyak 3 ganteng ya, kurang lebih 9,3 liter ya, memberi makanan kepada 6 orang fakir miskin. Tuh, kemudian larang berikutnya adalah melaksanakan haji dengan cara tamattu dan qiran. Ini yang damnya ya, kena dam ya, melaksanakan haji dengan cara tamattu dan qiran. Itu ada damnya. Apa damnya? Yaitu memotong seekor kambing, kemudian bila tidak mampu maka wajib berpuasa 10 hari. Kalau nggak mampu potong kambing, wajib puasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai Idul Adha. Kemudian sedangkan 7 harinya dilaksanakan setelah kembali ke tanah air. Jadi ringan, tidak terberat. Kemudian meninggalkan salah satu wajib haji. Nah, itu kena dam. Yang sudah kita bahas tadi wajib haji. Seperti ihram dari mikotnya, melontar jumrah itu wajib haji, bermalam di Muzdalifah, kemudian bermalam di Mina pada hari tasyrik itu, melaksanakan tawaf wada, itu wajib haji. Maka itu ada damnya. Apa damnya ya? Denda berupa menyembelih binatang ya, dan memberi makan, dibayarkan di tanah haram ya. Kemudian denda berupa puasa dibayarkan di mana saja ya, kecuali yang telah ditentukan harus dilakukan di waktu haji ya. Kemudian denda yang berupa penyembelihan binatang karena terhalang dibayarkan ya. Jadi ada damnya ya. Kemudian nanti akan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang umrohnya ya. Sampai di sini penjelasan singkat saja materinya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami, ada bayangan tentang penjelasan materi pelaksanaan ibadah haji ini ya. Mungkin cukup Ustaz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.